banyak pabrik yang belum digitalize di Indonesia. Mereka saat ini biasanya menggunakan media kertas sebagai bahan untuk melakukan reporting. Jadi dari operatornya akan menulis reportnya di kertas. Selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Lagi-lagi di sini, kalau ada saya di sini pasti ada ngomongin solusi baru. Hari ini kita pengen ngomongin solusi MES, MES. Solusi apa itu saya juga nggak tahu, tapi hari ini saya udah hadirin ahli dari Interfact di sini bersama dengan Mas Zuhdi di sini yang akan ngobrol-ngobrol bareng lebih detail, lebih dalam tentunya. Hai Mas Zuhdi. Halo Angel. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi abis terbang dari mana Mas? Tadi habis dari Cikarang sih tadi. Oh dari Cikarang. Oke. Mungkin Mas, ini kan kita baru pertama kali ya ketemuan di podcast ini. Mungkin boleh dong dikenalin ke Sobat IT yang ada di rumah ataupun yang lagi denger podcast ini. Dikenalin Mas Zuhdi itu siapa? Terus jabatannya apa mungkin? Boleh Mas. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Zuhdi dari Interfact. Saya di Interfact sebagai Chief Technology. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Sama-sama Mas. Senang bisa berbagi di sini. Oke, saya juga senang Mas Zuhdi mau datang ke sini jauh-jauh dari Cikarang dan ngobrolin tentang solusi MES. Pertama-tama Mas, first question. Mas Zuhdi ini kan dari MES Pro ya. Mungkin boleh tahu dong MES Pro ini asal muasalnya dari mana dan sebenarnya hubungan dengan Interfact itu apa sih Mas? Oke, jadi MES Pro itu adalah suatu software yang dikembangkan oleh Cleo Technology. Itu perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan ia memiliki pusat pengembangan di San Jose, USA dan Nanjing, China. Oke. Nah, untuk Interfact-nya sendiri, official principal MES Pro di Indonesia. Nah, solusi MES Pro adalah solusi MES yang banyak beredar di pasaran saat ini. Oke, siap. Thank you Mas Zuhdi untuk perkenalannya. Tapi hari ini kan kita pengen ngomongin solusi MES ya. MES, benar kan ya Mas? Ya. Oke. MES. Nah mungkin boleh dong kita bahas dulu pertama-tama solusi MES itu sebenarnya itu apa? Ada kepanjangannya apa enggak? Dan kira-kira siapa aja sih yang akan menggunakan solusi ini? Oke. Jadi MES itu sendiri adalah singkatan dari Manufacturing Execution System, berfungsi untuk mengambil data-data dari mesin-mesin produksi atau mobile computing device yang digunakan oleh operator, ataupun sistem QC yang sudah terotomisasi. Oke. Setelah mengambil data-data dari mesin-mesin tadi, maka data-data tersebut akan dianalisa oleh MES Pro dan akan ditampilkan dalam satu dashboard yang mudah dipahami oleh user. Oke, berarti Manufacturing Execution System. Iya. Berarti yang akan menggunakan ini pasti manufaktur dong ya? Iya, jelas. Data-datanya diambil tadi dari mesin-mesin. Mesin-mesin. Ya. Oke, lalu data-data tersebut kita olah lagi, dijadikan ditampilkan dalam satu dashboard. Iya. Benar. Betul. Oke. Berarti kita bisa simpulkan dong kalau manufaktur-manufaktur yang ada di Indonesia yang ingin dikatakan sebagai smart manufacture itu harus udah integrasi atau udah implementasi solusi MES ini. Iya, tepat sekali Angel. Untuk di Indonesia ini jika suatu manufaktur mau menjadi smart manufacture, maka mereka harus mulai melakukan digital transformation. Ya. Nah, MES itu adalah salah satu bentuk implementasi dari digital transformation. Oke. Tapi ngomongin digital transformation, itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin boleh dong dikasih clue sedikit terkait dengan digital transformation? Nah, digital transformation itu biasanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Ya. Nah, untuk pabrik-pabrik yang belum digitalize memiliki perbedaan utama dengan pabrik-pabrik yang sudah digitalize tentunya. Nah, perbedaan yang utamanya itu terletak pada kecepatan pengambilan data. Jadi pada pabrik-pabrik yang belum digitalize sudah pasti pengambilan datanya akan lebih lambat sebab mereka belum menggunakan teknologi digital. Nah, karena lambatnya pengambilan data maka akan berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan atau bahkan bisa salah dalam pengambilan keputusan yang akan menyebabkan mereka kalah bersaing dalam persaingan bisnis.
Oh, tapi emang ada ya Mas, pabrik-pabrik yang belum digitalize? Maksudnya saya kan nggak tahu ya. Iya, Saya kan kerjaannya bikin podcast gitu Iya. kan, jarang jalan-jalan ke pabrik gitu. Iya. Tapi memang ada ya pabrik yang belum digitalize. Banyak pabrik yang belum digitalize di Indonesia. Itu mereka saat ini biasanya menggunakan media kertas sebagai bahan untuk melakukan reporting. Jadi Oke. dari operatornya akan menulis reportnya di kertas Oh, oke, berarti masih manual banget ya? manual. Ya, Manual banget, dan kalau misalnya solusi Mas ini tadi ya udah data-datanya udah udah terambil semua Udah dari mesin-mesin otomatis terambil. otomatis. Iya. Oke, tapi saya masih belum ada bayangan sih Mas kalau misalnya solusi MES ini boleh nggak Mas dikasih analogi? Karena saya suka Oke. banget sih sama analogi-analogi, lebih gampang gitu untuk Oke, ngerti. boleh. Jadi saya coba kasih analogi sederhana. Mhm. Nah, contohnya sebuah mobil. Jika dalam sebuah mobil itu biasa kan dia banyak peralatan mekanik ataupun elektronik. Ya, Nah, suatu pengendara mobil pasti ingin memastikan mobilnya itu dalam keadaan baik sehingga ia dapat sampai di tujuan dengan aman dan selamat. Nah, untuk memastikan mobilnya dalam keadaan baik, apakah pengendara tersebut harus memeriksa mobilnya setiap saat dengan cara berhenti lalu mengecek mesinnya apakah masih baik atau tidak, lalu jalan lagi kemudian berhenti lagi? agak repot ya. Iya, kan nggak mungkin seperti itu. Heeh. Nah, jadi suatu pengendara pasti dia bergantung pada suatu alat bantu yaitu dashboard di mobil yang isinya berupa speedometer atau tachnometer untuk mengecek RPM mesin atau bahkan indikator bensin tentunya untuk mengetahui apakah kita perlu nambah bahan bakar atau enggak nih. Iya, ya. Nah, kalau konteksnya dipindahkan ke pabrik itu contohnya kita bisa mengetahui dari MES Pro ini bagaimana kondisi suatu mesin di pabrik tersebut. Nah, apakah mesin tersebut itu masih underload jadi kita bisa tambahin loadnya, Kerjaannya gitu, atau sudah cukup optimal nih jadi udah pas kerjaan yang dikasih, atau bahkan sudah overload jadi kita harus mengurangi kerjaan ke mesin tersebut gitu. Iya, benar sih. Ibaratnya kalau tadi mobil isi bensin, di saat udah butuh isi bensin ya diisi Iya, gitu kan. betul. Oke, tapi kalau misalnya di pabrik, Mas Zudi kan sering di pabrik ya. Iya. Mau tahu dong Mas, kira-kira range kuantitas dari mesin-mesin di pabrik tuh berapa sih? Misalnya kita pengen bikin mobil atau mau buat motor. Nah itu kira-kira mesinnya tuh berapa banyak sih? Oke. Nah, untuk pabrik-pabrik yang kan tipe pabrik tuh banyak ya Angel. Ada yang masih medium atau yang udah kelas tinggi gitu. Oke. Kalau misalnya untuk kelas tinggi yang seperti pabrik-pabrik mungkin mesinnya bisa di atas di ratusan gitu atau bahkan ribuan gitu bisa. Oke. Karena untuk di medium atau skala kecil itu mungkin bisa berada di antara 50 sampai 100 itu bisa. Oh Seperti banyak itu. juga Iya. ya ternyata ya. Kirain nggak sampai segitu banyaknya. Nah itu kan mesinnya banyak Mas. Kalau misalnya kita pengen lihat performa masing-masing mesin, itu kan kewalahan banget gak sih Mas? Bisa aja ada yang kelewat gitu. Nah itu solusinya gimana Mas dari Mas Zudi? Apabila kita mau melihat kinerja mesin secara keseluruhan, itu seluruh mesin yang ada di pabrik, itu kita bisa menggunakan MES Pro. Oke. Karena di MES Pro ada suatu metrik yang bernama OEE. OEE itu OEE. apa? Nah, OEE itu adalah Overall Equipment Effectiveness. Overall Equipment Effectiveness. Ya, metrik ini digunakan untuk mengukur efisiensi produksi suatu mesin atau lini produksi di pabrik tersebut. Ya. Jadi dengan melihat OEE, maka kita mendapatkan gambaran menyeluruh nih seberapa efektif sih pabrik itu dalam menjalankan prosesnya atau dalam menggunakan peralatan yang ia punya untuk memproduksi suatu barang dibandingkan dengan potensi maksimal dari peralatan-peralatan tersebut gitu. Oke. Kalau OEE ini berarti bentuknya itu angka atau apa Mas? Penasaran aja sih. Untuk OEE sendiri itu direpresentasikan dalam bentuk angka skala 0 sampai 100. Oke, berarti kalau misalnya nilainya itu 90, berarti dia bagus Bagus, kinerjanya. dia efisien berarti pabriknya. Oke, sip.
Udah mulai ke gambar. Nah, tapi penasaran Mas, apa sih komponen-komponen yang mempengaruhi nilai atau rasio dari OII ini? Ya, jadi di OII ini dia dipengaruhi oleh 3 komponen. 3 komponen. Yang pertama itu availability atau ketersediaan. Cara mengukur availability itu dengan cara membandingkan antara waktu produksi yang tersedia dengan waktu produksi yang direncanakan. Nah, dalam poin ini itu mencakup downtime yang direncanakan ataupun downtime yang tidak direncanakan. Oke. Nah, yang kedua ada performance atau kinerja. Untuk mendapatkan angka performance atau kinerja itu diukur dengan cara kecepatan produksi aktual dibandingkan dengan kecepatan produksi ideal. Oke. Nah, di sini sudah mencakup segala bentuk kehilangan kecepatan seperti kecepatan yang lebih lambat dari standarnya. Nah, poin yang ketiga nih, itu adalah quality atau kualitas. Gimana cara mengukur quality ini? Itu dia dengan cara membandingkan jumlah produk yang memenuhi standar kualitas dengan total produksi yang diproduksi. Di dalam poin ini itu udah tercakup cacat produksi yang dilakukan oleh mesin-mesin di pabrik tersebut. Oke, berarti tadi ada 3 ya, ada Ada 3. availability, performance, dan quality. Ya, Nah, betul. berarti rasio-rasio ini di input di awal ya Mas. Maksudnya untuk mesin-mesin itu tahu, oh oke, ini kayaknya performance-nya nggak sesuai deh sama yang seharusnya. Berarti tuh di awal waktu implement OII gitu, waktu implement Mass Pro kita ukur, kita atur gitu, atau gimana? Iya, jadi untuk beberapa istilahnya tuh komponen perhitungan itu pasti ada yang kita input dulu ya. Cuman kan beberapa I see. yang enggak juga, kayak misalnya quality itu kan rumusnya adalah jumlah komponen yang memenuhi standar kualitas dibandingkan jumlah produksi. Oke. Nah, itu kan berarti kita baru tahu setelah selesai barangnya kan. Oh I Nah, see. jadi Oke. itu kita baru bisa tahu setelah barangnya sudah diproduksi, terus berapa yang lolos QC dibandingkan dengan berapa nih yang diproduksi. Kayak misalnya 90 dari 100 barang nih terproduksi 90-nya lolos QC. Berarti kan quality-nya itu 90%. Oke. Ya, seperti itu. Oke, siap. Nah, matriks OII ini digunakan untuk apa sih Mas? Dan kenapa ini penting bagi manufaktur untuk mengukur tadi matriks OII tadi? Oke, jadi matriks OII ini digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama itu untuk melakukan identifikasi efisiensi produksi. Nah, gimana caranya untuk tahu nih efisiensi produksinya seberapa besar? Itu dari OII itu dia memberikan wawasan kepada user untuk mengetahui seberapa efisiensi pabrik dia beroperasi. Oke. Nah, yang kedua itu untuk mengidentifikasi apakah ada area yang bisa ditingkatkan gitu. Nah, gimana caranya? OII itu membantu juga untuk mengidentifikasi di mana letak masalah sehingga user bisa melakukan perbaikan jika ada masalah di pabrik tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, OII digunakan untuk memantau kemajuan. Caranya dengan melacak peningkatan dari waktu ke waktu setelah perbaikan dilakukan. Perbaikan di sini maksudnya Itu mesinnya kah atau? Bisa dari mesinnya atau dari perbaikan proses. Jadi kita I see. mengetahui nih apakah ada kemajuan dari improvement Dari yang udah maintenance-nya kita gitu ya. yang udah I see. kita. Oke. Nah, yang terakhir OII juga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Caranya gimana? Itu karena kita tahu OII-nya berapa, maka kita bisa mengidentifikasi nih dan mengatasi penyebab utama kehilangan produksi manufaktur yang bisa menyebabkan output yang dihasilkan mereka itu meningkat atau menurun. Oke, menarik banget sih Mas. Jadi kan dari awal kita udah tahu ya, apakah mesin ini efisien atau enggak. Ya. Terus kalau misalnya udah di maintenance mesin-mesinnya, apakah dia produksinya semakin baik atau semakin menurun. Sampai di akhirnya kita bisa tahu kira-kira apakah kita perlu ningkatin kuantitas atau enggak gitu ya Mas. Iya, betul. Tapi saya penasaran sih Mas, fitur-fitur utama apa aja sih yang membedakan Mass Pro dari brand-brand lainnya? Mungkin boleh dijelasin Mas. Oke, Mass Pro itu memberikan
5 fitur utama. Nah, yang pertama adalah visual production layout. Nah, fitur ini menampilkan tata letak produksi secara visual beserta dengan notifikasi secara real time. Oke. Dan yang kedua, fiturnya adalah OEE Insights. Nah, fitur ini berguna untuk mengukur kinerja manufaktur dengan presisi melalui metrik ketersediaan, performa, dan kualitas. Nah, itu kan yang OEE tadi kita udah bahas tuh. Iya. Yang dari availability, performance sama dan quality. Oke. ya. Nah, terus yang ketiga ada fitur production planner. Nah, fitur ini berguna untuk mempermudah perencanaan produksi dengan cara mengimport spreadsheet ke Mesh Pro. Oh. Ya, I jadi see. user hanya perlu melakukan import spreadsheet aja, upload file spreadsheet ke Mesh Pro. Nanti otomatis di Mesh Pro ditampilkan rencana yang udah dibuat di spreadsheet tadi di aplikasi Mesh Pro tersebut. Nah, dengan fitur ini maka Mesh Pro mempermudah user untuk melakukan planning terhadap mesin-mesin yang mereka punya. Oke. Nah, yang keempat itu ada fitur maintenance monitoring. Nah, fitur ini berguna untuk mengelola pemeliharaan mesin, cetakan, alat, dan jig dengan efisien. Nah, baik untuk pemeliharaan preventif maupun pemeliharaan ad hoc. Yang terakhir nih, fitur utamanya itu adalah real time analytics. Apa lagi tuh, Mas? Nah, jadi Mesh Pro bisa memberikan analytics secara real time, termasuk pembaruan OEE setiap jam, identifikasi 5 masalah downtime teratas, terus cacat produksi, serta kejadian cycle rendah. Oke, thank you Mas. Tapi saya pengen sedikit tanya-tanya yang production planner. Itu plannernya itu kayak gimana sih Mas bentukannya? Apakah kalau kita ya misalnya setiap 2 minggu sekali ada Oke. sales review gitu kan. Jadi ada notification set di kalender. Nah kalau misalnya production planner yang ada di Mesh Pro tuh kayak gimana? Oke, jadi untuk production planner di Mesh Pro itu dia akan melakukan planning dari setiap task. Nah, Oke. task ini akan di-assign ke setiap mesin pada jam tertentu. Oh, Ya. I see. Jadi dengan melakukan production planner ini akan mempermudah planner itu untuk melakukan planning terhadap mesin-mesin. Kan kalau mesinnya banyak itu bikin plannya agak sulit ya kalau Iya, iya. secara manual. Nah, nanti setelah melakukan planning di Mesh Pro maka dia bisa ngelihat nih overview-nya apakah mesin-mesin itu masih ada yang kosong atau enggak, Oh. atau load-nya udah terbagi dengan rata atau belum. Berarti nanti mesin-mesinnya bekerja secara otomatis dong? Iya. Nice. Oke, siap. Thank you Mas Budi untuk jawaban-jawabannya. Nah, saya penasaran, Mesh Pro ini kan hal yang baru Mas. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin bisnis manufaktur ini kan udah ada lama banget ya. Mungkin sebelum kita berdua lahir kali ya Mas, udah ada bisnis ini gitu. Nah, apakah solusi Mesh ini bisa terintegrasikan dengan mesin-mesin yang udah ada sebelumnya gitu? Mungkin udah 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bisa atau enggak? Oke, tentu bisa Angel. Tentu bisa. Iya, tentu bisa. Jadi untuk Mesh Pro ini bisa dikoneksikan dengan mesin modern ataupun mesin legacy. Oke. Nah, untuk konektivitas terhadap mesin modern itu bisa menggunakan OPC UA atau PLC yang sudah terkomputerisasi. Nah, sedangkan untuk mesin legacy atau mesin lama yang belum memiliki kemampuan konektivitas modern, kita bisa menambahkan sensor dan relay yang dihubungkan ke Mesh Pro melalui IoT Box. Oke, sip. Menarik banget sih Mas untuk informasi-informasi barunya. Saya juga baru tahu ternyata selama ini pabrik-pabrik tuh saya kira udah digitalize gitu. Ternyata belum masih banyak semua. yang manual gitu ya, pakai Iya, kertas masih kan banyak. lama banget kan. Iya, lama. Belum lagi kalau udah capek, udah ngantuk, salah masukinnya gitu masukin. kan. Oke, menarik banget Mas Budi untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Udah banyak banget sih insights menarik yang saya dapetin. Tapi Mas, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mungkin Mas Budi boleh dong kasih pesan-pesan atau closing statement untuk Sobat IT yang lagi dengerin? Oke, boleh banget.
Saya ingin mengajak teman-teman manufaktur untuk tidak ragu nih mengadopsi teknologi MES Pro ini agar teman-teman bisa mengoptimalkan proses yang ada di pabrik teman-teman. Nah, dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh MES Pro, saya yakin MES Pro menjadi salah satu solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pabrik teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan pastinya saya yakin ya, pabrik-pabrik yang mau lebih smart lagi, yang mau lebih digitalize lagi bisa banget pakai solusi dari MES Pro gitu. Oke, thank you Mas udah mau main ke studio kita. Mungkin next Sama-sama. time kalau misalnya ada solusi-solusi terbaru, itu bisa lagi Mas main ke sini lagi ya. Boleh. Oke, itu tadi obrolan bersama dengan Mas Zudi dari Interfact. Pastinya tadi kita udah ngobrolin solusi MES atau Manufacture Execution System gitu dengan namanya MES Pro ya. Kalau MES Pro tadi yang saya tangkap itu menggunakan matriks yang namanya OEE, di mana OEE ini menilai dari 3 komponen utama. Yang pertama ada availability, ada performance dan juga ada quality. Benar Ya, kan ya Mas? betul. Oke, dan tadi kalau misalnya kenapa penting sih OEE ini, karena kita bisa tahu apakah mesin-mesin kita udah efisien, udah efektif atau belum. Bahkan mesin-mesin yang habis maintenance itu kita bisa tahu apakah produksinya makin bagus atau enggak gitu. Nah tadi juga ada beberapa fitur-fitur utama yang saya dapat itu ada visual layout ya Mas. Visual Production Layout. Oke, Ya. visual operation layout. Tadi ada juga plannernya, ada OEE insights-nya juga dan masih banyak lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik atau pengen tanya-tanya terkait dengan solusi MES Pro lebih lanjut, boleh banget dong tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara follow dan juga ikuti semua sosial media ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye.